Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Bincang-bincang Lila. Waalaikumsalam. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lila Lover dimanapun berada. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Kak Fitros Dan Cila. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yang pasti mengalahkan fenomena alam. Kok fenomena alam sih? alam, gerhana matahari gitu ya. Pokoknya yang menyejukkan hati Menyejukkan kita, kolbu, tetapi juga memantik semangat untuk Ya. belajar menjadi insan yang lebih baik. Sudah hadir bersama kita Ustadz Gaul ala Sumatera Barat, Ya. yaitu Ustadz Gufron Akbari Wardana SAG. Tepuk tangan dong. Yeay, Kak Fitros, assalamualaikum. Kak Fitros nggak dengar pada saat Kak Fitros perkenalkan diri, astagfirullah kata Ustaz, istighfar Kok istighfar Ustadz Gufron? Ada yang salah dengan yang bilang Iya, Kak Fitros? Karena memuji orang dengan berlebih-lebihan tapi tidak sesuai fakta itu sama dengan memegang leher gak? Beban ya. Memegang leher. memegang leher. Ustadznya Bahaya, low, kayaknya kita dipertaruhkan gitu ya. Ustadznya low profile. Low profile ya, nggak sama kayak kamu ya Cila. Iya, aku low bed. Kamu lobet melulu dari tadi kuap-kuap terus ya. Nah, kenapa hari ini edisi kita spesial Mengundang Ustadz, dan yang akan kita bahas ini adalah sebuah kajian ilmu Islam, di mana ilmu ini akar dari semua ilmu di muka bumi ya. Oh, iya. Kalau dibilang apa bahasanya Pak Ustadz Gufron apa? Ilmu paling purba yang Ilmu diajarkan paling Tuhan purba kepada manusia ya. Sehingga dengan mendalami ilmu inilah maka lahirlah para cendekia dan para ilmuwan Islam. Ternyata dari zaman dahulu itu sebenarnya ilmuwan Islam lebih dahulu lahir daripada ilmuwan Barat ya. Kurang lebih seperti itu. Di satu fase ya. Di satu fase ada ya, di begitu. sisi lain justru Islam yang belajar ke Barat. Oh, baik. Harus fair juga. Iya, Berarti betul. ada beberapa Tetapi kita sudut juga pandang. pernah ada masa di mana Barat yang belajar dengan Islam, iya kan? Seperti Avicenna ya atau Ibnu Sina ya, yang beliau. ngajarin Barat. Nah, yang kita pelajari, yang ingin kita bagi di sini bersama Lilah Lovers, karena Lilah Lovers kita nih ada mama-mama yang juga dari Gen Z, dan semua Lilah Lover kita ini banyak kalangan Ustadz Gufron. Dan pastinya kalau selama ini kita menganggap bidang kajian yang akan kita bahas ini adalah ilmu yang berat, ternyata sebenarnya ini adalah akar daripada banyak ilmu begitu ya. Nah, kita bicara hari ini Cila, kita belajar filsafat Islam dan Jihad algoritmik. jihad algoritmik di medsos. Nah, apa itu jihad algoritmik, filsafat Islam? Kamu tahu tapi filsafat itu nggak apa? ngerti, makanya kalau ini kayaknya berat deh apa gitu. Mana tahu dengan penjelasan Ustadz ternyata lebih ringan. Kenapa gitu. kita mengangkat kajian ini, filsafat Islam ini? Karena memang ini salah satu ekspertisnya Ustadz Gufron ya. Beliau adalah tamatan akidah dan filsafat Islam UIN Jakarta. Nah, beliau ini juga aktivis pemberdayaan bidang masyarakat karena menjadi salah satu founder komunitas Mahardika Mudawa Tamatan yang bergerak. UIN berarti dari Jakarta ya. Iya, Ustadz? betul. Kenapa berdikari Kenapa memilihnya pulang di ke Padang? pulang kampung? Pulang kampung atau dipanggil paksa atau punya misi tertentu nggak Ustadz Gufron? Ada beberapa alasan sih. Asik. Boleh Kan, di kalau spill? anak filsafat harus punya alasan semua Asik. kan. Ya. Nggak boleh karena ngikut. Oh, betul gitu. betul harus punya dasar pemikiran sendiri ya. Kalau Gufron pribadi, pertama skripsi Gufron itu tentang Haji Agus Salim. Wow. Jadi SAG itu sarjana Agus Salim. Include ya, sarjana agama dan sarjana Agus Agus Salim. Jadi Bisa aja. skripsi Gufron tentang Haji Agus Salim. Oke. Dan di suatu momen Haji Agus Salim itu pernah bertemu dengan pamannya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Oke. Di Makkah, ketika beliau pergi ke Makkah belajar di situ 5 tahunan. Lalu Haji Agus Salim Khatib Al-Minangkabawi ini berpesan kepada Haji Agus Salim. Iya. Sayang ke anak dilaci-lacui, sayang ke kampuang ditinggal-tinggalkan. Ditinggal-tinggalkan artinya emang ditinggalin gitu. Bukan. Jadi Kalau
sayang ke anak dilacut-lacuti ya, Dilacut. itu dipukul, bukan, tapi nggak dipukul beneran, tapi dipukul kamu. Pukul-pukul sayang Nah, gitu pukul ya. sayang gitu. Nah gitu. Kalau sayang ke kampung itu ditinggalkan. Oke. Ditinggalkan tapi balik lagi. Oh, Jadi merantau maksudnya ya? ditinggal, ya Sama di- sekali. merantau, Oh, nggak merantau ditinggal, balik. bener-bener ditinggalkan. Oke. Jadi balik lagi, ada pergi lagi, balik lagi pergi lagi, itu penting. Dan gue ketika selama kuliah kurang lebih mengamalkan itu juga. Jadi waktu kalau libur semester, nah usahakan pulang. Yang kedua, pandemi kemarin kan cukup lama tuh. Iya. Banyak di Padang juga jadinya. Nah, terus karena merasakan cukup enak juga di Padang, Iya. dan kemudian merasa bahwa kata orang pusat itu super duper lah gitu ya. Iya. Rupanya nggak selalu juga. Oke. Nah, kemudian katanya sumber daya manusia di kampung itu nggak keren. Di kampung kita bisa berharap. Menurut gue nggak juga. Tapi memang satu hal, bahwa di kampung rata-rata orang yang belum merantau ya, itu mentalnya aja yang belum kebangun. Oke. Kalau secara intelektual Juga nggak kalah. nggak kalah sebetulnya, apalagi kita di zaman sekarang ini kan informasi bisa diakses dimanapun. Nah, oleh karena itu berusaha untuk bangun mental aja dengan kawan-kawan. Ayo loh, kita tuh keren loh, cuman mental aja. Nah, oleh karena itu yang selalu gue bilang ke teman-teman, ingat tuh kata Buya Hamka bahwa jalan menuju kemenangan itu dirintis oleh orang-orang alim, Iya. dijalankan oleh orang-orang ikhlas, dan benar-benar dimenangkan oleh siapa? Oleh mereka yang berani. Nah, oleh karena itu ngajak ayo Mantap. teman-teman, kita bisa berani kok. Kita udah pintar, Masya kita udah Allah. ikhlas. Ayo lebih berani aja gitu. Jadi Nah, semangat ya. akhirnya apa? Ketika pulang kampung, kita bikin platform juga, Hatta Aksara Project namanya. Ketika pulang kampung dengan kawan-kawan, dengan semangat itu kita buktikan bener loh, kita bisa bikin event nasional loh, yang bahkan daerah lain selain di Pulau Jawa itu Belum belum ada pernah yang lakukan. Oh, Apa berarti itu? satu-satunya yang di luar Di luar Jawa. Pulau Jawa. Wow, luar Pertama biasa. kita di luar Pulau Jadi Jawa. Ustadz ini tujuan kepulangnya adalah membangun nagari, membangun kampung ya salah Enggak satunya. juga sih. Itu terlalu Iya, mulai dari hal kecil ya kan, Ustadz. Kita kan mulai dari hal kecil, nanti Iya. mudah-mudahan insya Allah berkembang. Ya, semoga begitu ya. Amin, 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 amin. Nah gitu. Terus terinspirasi juga dengan Bung Hatta tadi, karena kita ngutip Bung Hatta juga kan, bikin Hatta Aksara Project, melalui Bung Hatta. Bung Hatta tuh bilang bahwa Indonesia itu tidak terang karena obor besar di Jakarta, Oh. tapi Indonesia terang justru karena apa? Lilin-lilin di desa-desa. Masya Allah. Jadi ya kan kita berharapnya Pak Hatta bilang begitu ya? Iya. Kan Oke. kita berharap nih Gen Z kan sering nih dicekoki dengan narasi Indonesia Emas 2045, Indonesia Emas 2045 gitu kan. Padahal udah ya emas kalau de- bener Indonesia Emas 2045 jangan disentralisasi di Jakarta Betul, doang dong, di Jawa betul. doang dong. Ayo kita tersebar ke daerah-daerah. Iya. Kita punya banyak daerah yang punya banyak potensi juga. Nah, kita hidupin lilin-lilin di kampung-kampung kita tuh. Betul, Biar betul. kelihatan terang Indonesia, bukan karena obor di Jakarta aja. Yes, Itu mantap. lebih alasan pulang kampungnya gitu. Iya. Semoga bisa segera terrealisasi. Amin. Tentu karena ada simbiosis dan juga kerjasama Nah, dengan itu. banyak Pihak ya. Tentu apa sih Gufron yang baru juga S1 kan. Iya. Baru juga Jangan salah, udah fresh jadi tim graduate. Safari Ramadan Pemprov loh. Masya Allah. Nah, Ustadz Gufron nih menarik nih. Filsafat. Iya. Kalau bahasanya tuh di Berat kepalanya banget. orang awam itu sesuatu yang berat. Filsafat, Iya. terus kemudian filsafat Islam lagi. Iya, filsafat Iya. itu apa Nah, sih, Ustadz? apa sih Gitu. sebenarnya Nah. filsafat? Kemudian apalagi bedanya sama filsafat Islam? Terus kenapa kita harus belajar filsafat? Nah, itu. Itu dulu ya. Ustadz. Iya. Ini pertanyaan filosofis sekali nih. Banget. Karena gini, kalau udah ngomong filsafat, orang semua bingung. Padahal nih kalau kita lihat ternyata sudah mulai sekarang sudah ada tokoh filsafat muda yang juga dikenal di Indonesia yang mulai membuka, oh ternyata filsafat seperti ini. Kemudian ternyata tokoh-tokoh filsafat Islam di Indonesia juga Banyak. sudah banyak ya. Nah, jadi sudah mulai orang mengenal apa itu filsafat. Tetapi Yeah. sesungguhnya kalau kita lihat paradigma terdahulu, kalau ngomong filsafat orang nggak berani, sehingga Yeah. filsafat itu hanya dikenal oleh para cendikia-cendikia gitu kan, dan belum menyentuh pendidikan di bangku-bangku sekolah begitu. Yeah. Nah,
Kenapa orang harus belajar filsafat dan apa sih sebenarnya filsafat? Nah, itu kelirunya di situ menurut Gufron. Kenapa? Dikatakan filsafat itu berat. Betul. Nah, coba kita tanya dulu definisi filsafat apa. Ya, filsafat itu kan sederhana, philo dan sophia gitu kan. Philo itu cinta kebijaksanaan. Ya, jadi filsafat itu cinta kebijaksanaan gitu kan. Lah kok cinta kebijaksanaan dianggap berat? Betul. Apakah kita memang disuruh tidak bijaksana? Padahal kita Sebagai disuruh- manusia Indonesia Dari lahir kita disuruh harus bijaksana. harus bijaksana dong. Betul. Nah, tapi kok malah menjadi bijaksana dianggap berat? Justru Iya, menjadi ya. bijaksana itu fitrah manusia dong. Manusia harus bijaksana. Harusnya itu menjadi soft skill dasar ya. Iya, dasar. Harusnya. Tapi Betul. entah dari mana ini dikatakan filsafat itu berat, filsafat itu menyesatkan. Betul. Karena Gofan sebelum berangkat kuliah juga bilang gitu. Filsuf. Nggak apa-apa tuh nanti belajar filsafat nanti sesat. Janganlah ngambil filsafat, nggak usah terusin lah, pindah Karena jurusan belum lain aja. paham makanya ya Iya, kan. untung orang tua support, papa terbuka lah dengan Artinya itu. papa nih berarti sudah teredukasi sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, itu beliau. kan dengan begitu Bapak bilang yang bikin sesat itu bukan filsafat, kata Bapak. Terus apa Pak? Yang bikin sesat itu adalah belajar setengah-setengah. Betul. Apapun yang kita pelajari Setengah-setengah ya. setengah-setengah pasti sesat Iya, jadinya betul, gitu kan. betul. Harus total. Oh gitu ya, udah oke. Yang intinya adalah ya Gufron tanggung jawab dengan filsafatnya Gufron. Kalau emang mau pergi kuliah filsafat tanggung jawab total tuh. Oke, siapa? Gitu kan. Terus kita ulik lah belajar filsafat terlebih dahulu sebelum benar-benar belajar di UIN Jakartanya. Gufron membekali diri dengan Berarti membaca. nggak tiba-tiba ujuk baru awal belajar di UIN. Nggak langsung. Berarti Jadi sudah kan mulai Gufron kebetulan mencari-cari. alhamdulillah dapat jalur undangan. Oke. Jadi ada space 3 bulan sebelum masuk kuliah untuk santai dulu di Padang. Nah 3 bulan tuh ngapain? Nah itulah belilah buku Buya Hamka. Oke, oh. Karena papa nyuruh Belajarnya dari awalnya Buya Hamka dulu. Buya Papa Hamka, bilang heeh. supaya kamu nggak macam-macam dulu pikirannya, dasari kasih pondasinya Buya Hamka kata papa kan. Oke. Kita belilah 4 buku Buya Hamka, Mutiara Falsafah Buya Hamka tuh. Iya. Nah, salah satunya falsafah hidup, tasawuf modern, Betul. lembaga hidup, lembaga budi. Wah, Masya Allah. jadi Kayaknya itu bisa jadi referensi kita harus, ya. harus sih. Gue kalau ditanya orang baca buku apa, saran untuk awal-awal 4 itu yang biasanya gue saranin. Oke. Karena termasuk selain- yang ringan. Iya, ringan Mudah itu. dipahami ya. Selain dalam sebetulnya bahasanya, tapi gaya penyampaian Buya Hamka Lebih ringan. itu sangat ringan. Dan Kayak kita mudah- ngomong aja. Ya, mudah dipahami. Bacanya kayak kita Tetapi ngomong. syarat dengan makna ya. Syarat dengan makna. Oke, Nah baik, itu. baik. Nah belajar lah kan dasari. Nah dengan dasar itu akhirnya berangkat ke UIN Jakarta. Pas Jakarta. belajar tentang filsafat lebih dalam lagi, rupanya filsafat itu menyenangkan, bukan nggak berat juga, nggak Bukan berat. sesuatu yang ditakuti. Sama sekali nggak atau berat. apa Iya, ya. sama sekali nggak berat. Kenapa filsafat itu menyenangkan? Ya karena kita diajarin kebijaksanaan, kita diajarin kerangka berpikir. Itu kan harusnya memang yang harus kita lakukan sejatinya sebagai umat manusia Iya. agar hidup kita bermakna dan selamat dunia akhirat gitu Dan ya. akhirnya gue menemukan di filsafat itu rupanya ilmu paling purba yang diajarkan Tuhan kepada manusia Ya Allah. adalah filsafat. Apa dasarnya? Kalau kita lihat Al-Qur'an, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Artinya? Jadi diajarkan nama-nama benda-benda kepada manusia. Jadi yang membedakan Adam dengan malaikat, dengan setan, kan setan nantang tuh. Apa canggihnya sih ini dia jadiin khalifah, jadiin orang pemimpin juga. Apa canggihnya sih kata setan kan, kata iblis. Terus diajarin sama Allah nama-nama benda-benda yang dimana iblis, malaikat, makhluk-makhluk lain nggak punya kemampuan itu. Jadi yang membedakan manusia itu dengan manusia lainnya bahkan dan dengan makhluk-makhluk lainnya adalah kemampuan kita mengenal nama-nama benda. Mengidentifikasi. Iya kan, mengidentifikasi itu. Iya. Mana ada setan, mana ada binatang yang kenal kamera ya kan? Mana Iya ada, juga. iya kan? Medsos. Dan dari dulu tuh kemampuan mendefinisikan sesuatu, mengenal nama benda-benda ini, dari situ juga muncul inovasi. Oh betul. Iya kan, dari situ juga muncul inovasi. Kenapa? Coba lihat deh. Hewan yang ditemukan oleh Nabi Adam di zaman dulu, enggaklah Nabi Adam bertemu dengan kucing misalnya kan. Apa masalah kucing di zaman Nabi Adam sampai masalah kucing zaman sekarang itu kayaknya sama aja.
Iya, masalah betulnya memenuhi masalah apa? Nggak ada ya, ya. memenuhi Makanan. makan, minum, ya kan? Itu iya, aja kan. Betul. Sementara manusia coba lihat masalahnya. Banyak Beragam. banget. Beragam, masalah make up lah yang perempuan kan. Sekarang mental health. Mental health lah. Aduh, kemana-mana Zaman dulu tuh belum kan. ada mental Nggak health ada yang tuh. begitu-begitu. Dan binatang juga enggak, ya kan? Masalah Instagram Berarti yang muncul itu hanya manusia Hanya ya. manusia. Karena kemampuannya mengenal nama-nama benda, kemampuannya identifikasi. mencari akar masalah, mengenali dirinya di situ. benar. Nah, Dan itu tidak dimiliki oleh makhluk lain ya. dan dimiliki oleh makhluk lain. Dan kita misalnya ini lillah ya, untuk Allah gitu kan. Kalau kita bicara soal bagaimana kita pengabdian kepada Allah, itu juga dimulai dari mengenali diri dulu. Oh ya. Man benar. arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita nggak bakal pernah bisa mengenal Tuhan kita kalau kita nggak kenal diri kita sendiri. Iya. Nah, gimana cara mengenal diri sendiri? Ya itu tadi, wa'allama, ya kan? Diajarkan. Nah, kita ajarkan lah nama-nama benda. Kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, gitu. Nah, lalu pertanyaan kedua. Ini emang Gufron aja yang ngomongnya. Anak filsafat emang suka gitu sih, Kak. Tugas kami itu menggali memang. Oh, Nggak menggali boleh. ya? Kalau kami yang banyak ngomong nanti kami yang dikasih honor narasumber. Oh, gitu. Iya, gimana? Oh, ini ada ya? Enak. Bahas lagi soal terus. Terus gimana? Sat? Nanti ditanyain sama Mama nih, berapa tadi? Bagi dong. Dulu kenapa filsafat Islam penting? Ya karena hal-hal tadi itu. Lalu gimana bukti pentingnya? Ya, nah, itu Kita benar. lihat tuh kan, gimana Ya. bukti pentingnya dalam sejarah peradaban dunia. Wah, revolusioner sekali ya. Dalam sejarah peradaban. Tapi memang begitu bahasanya. Emang begitu ya, Nggak emang bisa begitu. diganti Nggak memang. bisa diganti. Dan Dalam- kalau tidak seperti itu orang tidak tertarik belajar bahasa. Jadi dalam sejarah Iya. peradaban dunia, peradaban yang paling besar itu selalu yang paling kuat filsafatnya. Kita lihat deh yang pertama, misalnya yang dekat dengan kita, the golden age Islam, masa-masa jayanya Islam, masa-masa jaya emasnya Islam. Iya. Itu para filosof semua yang hidup di situ. Masya Siapa Allah. aja itu? Avicenna, Ibnu ya Sina, kan? Ibnu Sina, Averroes, Averroes, Ibnu Rus gitu kan. Iya. Kemudian Imam Syafi'i jangan kira nggak filosof juga itu. Oh, iya. Pemikir juga dia itu Betul, kan. betul. Nah, kemudian siapa Imam Ghazali, itu kan para pemikir-pemikir semua. Itu di masa emas itu Itu juga masa ya. emas itu juga tuh. Nah, kenapa mereka bisa jadi masa emas? Salah satu referensi yang gue dapat itu, rupanya mereka itu dari biografi mereka yang gue kumpulin tuh, rata-rata mereka di usia 15 tahun Ya. itu sudah selesai 3 hal. Apa itu? Pertama ilmu mantik, ilmu logika, Iya. selesai tuh logikanya. Yang kedua nahu sorof, ilmu bahasanya udah selesai. Iya. Dan yang ketiga udah selesai fikih. Ilmu fikihnya udah selesai tuh, masalah hukum. Jadi mereka jadi orang yang mulia kan, tahu Di usia dasar-dasar. 15 tahun. Dan satu lagi 15 tahun. filsafat. Ah. Nah, itu 4 itu yang jadi dasar mereka biasanya untuk mengarungi dunia. Sehingga itu istilahnya kalau dalam kita ini ilmu alat tuh. Itu ilmu alat istilahnya. Alat untuk mengetahui sesuatu. Kan kalau kita mengarungi ilmu matematik nggak mungkin tanpa logika. Betul. Kita mengarungi ilmu matematik juga nggak mungkin tanpa bahasa. Iya. Kita harus tahu bahasa juga di Betul. situ. Nah, ilmu fikih itu lebih ke untuk keseharian kita. Nah, filsafat untuk membuat kita lebih bijaksana. Oke. Ya kan? Dengan dasar itu, ilmu alat itu, makanya mereka ketika udah selesai itu, apapun buku yang dikasih ke mereka, apapun ilmu yang dikasih, mereka nggak perlu guru lagi, bisa belajar otodidak gitu bisa loh. memahami sendiri. That's Bisa why memahami kenapa sendiri. Buya Hamka Buya Hamka, Haji Agus tanpa Salim, sekolah, tanpa sekolah, karena mereka diajarkan itu sama guru-gurunya. bisa banyak bahasa. Bisa banyak bahasa, mereka-mereka yang hebat-hebat itu, karena dasar-dasar itu. Waduh. Ada satu contoh nih, di Gufron bisa, ada satu senior Gufron lagi juga bisa. Namanya Bang Taufik Rigo, beliau diplomat di Venezuela dulu itu. Sekarang Cita-citaku dulu. lucu ya. Jadi diplomat. Nah, itu anak filsafat jadi diplomat, bayangin. Masya Allah. Lucu juga kan? Bukannya anak hubungan internasional gitu ya? Bukan. Nah, kita tanya dong, Bang, kok bisa Bang jadi diplomat, Bang? Nah, justru itu, kan kita anak filsafat. Anak kita anak filsafat kan mau berdebat nih dengan berbagai bangsa, berdiplomasi dengan mereka. Terus punya arus kerangka Kita berpikir ya? kan punya pemahaman tentang kalau ideologi orang
komunis gimana, ideologi kapitalis gimana, orang pragmatis Amerika gimana gitu kan, Cina dengan kebijakannya gimana, lalu teologi kalau orang Kristen gimana, ortodoksinya gimana Kristen gitu kan, yang Protestannya gimana, kan itu ada dasar filosofisnya masing-masing. Iya. Yahudi gimana, Iya, betul. kemudian Islam yang Syiah yang gimana pemikirannya, yang Sunni ada banyak juga Iya. macamnya, ilmu kalamnya itu kan, itu rupanya mempengaruhi cara bergerak negaranya. Itu dasar-dasar seperti itu mempengaruhi, kata abang itu. Nah oleh karena itu setiap misalnya kita lihat Iran ngomong, udah ini sederhana nih, gimana cara pikir-pikir Syiah nih yang rata-rata yang ditanemin gitu. Oke. Kalau Iran misalnya kan, oh kalau orang Amerika pasti pragmatisnya nih, gitu kan. Kemudian orang Rusia dengan cara pikir sosialis komunisnya nih, gitu Iya, kan. betul. Biasanya gitu, pasti tujuannya itu. Jadi apa yang dia omongin kita udah tahu tujuannya, kata abang itu. Terus kita tanya lagi, abang ngurus masalah apa bang kalau dalam diplomasi? Iya. Ini lebih lucu lagi Gufron, kata dia. Apa bang? Masalah nuklir. Wow. Abang Orang mulanya tuh filsafat. anak filsafat ya kan? Urusan nuklir, bukan Ngurus teknik nuklir. kimia, bukan. Makanya kita tanya dong, kok bisa bang? Iya. Gitu kan dia bilang, karena kita kan punya kerangka berpikir. Nah, itu Filsafat, dia. kerangka berpikir. Jadi cukup kita lihat aja nuklir itu dari 3 hal, kata dia. Ini sekaligus nih kerangka berpikir filsafat nih sederhana sebetulnya. Bahasanya aja yang nggak berat, ontologi, epistemologi, Tapi aksiologi. Kalau sebenarnya itu sederhananya apa? kita sederhanakan, itu pertanyaan tentang apa, bagaimana, dan mengapa. untuk apa. Oh, Ya untuk mengapa. apa. Jadi kalau Oke. kita melihat misalnya lihat Jadi HP, prinsip kayaknya semua prinsip belajar Gitu tuh harus aja. terkait Iya. 3 aspek ini itu ya. aja udah sederhana. Apa, Kita tanya nih, bagaimana, dan apa untuk ini? apa, atau Oh ini mengapa. HP. Bagaimana HP itu bisa ada? Oh karena orang membutuhkan telepon lebih cepat Berkomunikasi sekarang, lebih berkomunikasi cepat, lebih cepat, gitu. biar nggak harus kirim-kirim surat nunggu Iya. lama, ya kan? Bisa lintas Itu gunanya benua, HP. segala macam gitu ya. Lalu untuk apa HP? Ya untuk memudahkan manusia berkomunikasi. Betul. Udah sederhana, udah ngerti kita HP itu. Iya. Tinggal turunin aja. Bener. Tinggal turunin aja. Tinggal di nah, breakdown. tapi gara-gara orang udah dari sejak awal mikirnya oh filsafat itu berat. Akhirnya orang banyak menjauhi Iya. filsafat. Nah, itu. Dan itu juga berefek kepada kita yang sangat fakultatif istilahnya, atau kita yang sangat terkotak-kotak. Sehingga mikirnya gini, oh saya kan anak matematik, nggak bisa dong bahas kimia. Kan saya anak fisika, nggak perlu dong bahas sejarah. That's why beliau ini Lila Lover ekspertisnya banyak, walaupun ustadz digital marketing juga bisa, leadership, digital ustadz lo gila aja pakai digital marketing bisa, luar biasa. Ternyata karena beliau mendalami filsafat. Ya kita Ya. jadi kalau kita lihat sesuatu itu ya tinggal berbeda dari 3 hal tadi itu aja. Jadi digital Jadi marketing apa setidaknya sih kita gitu secara kan? garis umumnya udah tahu ya. Udah tahu. Betul, Nah, tinggal betul. ngarahin teknis-teknis lah. Jadi itu yang bikin Gufron cukup merasa gampang juga masuk ke berbagai ranah. Jadi punya tongkrongan yang aneh-aneh juga jadinya gara-gara Kita itu. juga sudah sedikit agak ke filsafatan. Filsafatan. Tadi karena lihat portofolio beliau, ekspertisnya ada Vicky, Enggak, Vicky bukan terlalu sih. filsafat, akidah, Filsafat, ya, kemudian di leadership juga. tiba-tiba ada copywriting. digital marketing, Digital marketing. how come, Copywriting. storytelling, ampun. Oh, Karena itu dengan salah demikian satunya. diriku bisa Karena menguasai menyimpulkan satu ilmu tadi Ya, akar filsafat. dari ilmu yang paling purba, akar Iya. dari banyak ilmu itu, Iya. semuanya itu bisa dihubungkan ke filsafat. ke filsafat. Dan itu juga yang diucapkan oleh para tokoh-tokoh filsafat di Indonesia ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sejarah nih misalnya Ya, betul. Justru filsafat itu yang membuka pikiran Indonesia jadi merdeka. Kenapa? Nih boleh cerita dulu nih. Ya. Bagaimana pandangan Kenapa Gufron bisa di begitu? Ustadz Gufron di situ? Pertama, kalau kita sentimen keminangan ya, karena kita di Minang juga sekarang. Sejujurnya kita memang bangga menjadi orang Minang Iya. ya. Tetapi kebanggaan kita tuh kadang-kadang sudah dizolimi oleh Ya kita bawa sentimen kedaerahan. Iya, ya. iya. Jadi penyumbang filsafat pertama ini menurut Gufron sih, sejauh ini risetnya begitu. Pertama ke Indonesia itu orang-orang Minang semua. Dasarnya gimana? Pertama, kalau Tan Malaka bikin Narda Republik kan, menuju Republik. Tapi selain itu dia juga menulis Madilog, materialisme, dialektika dan logika. Iya. Itu dasar
ngajarin masyarakat Indonesia untuk berpikir yang bijaksana. sistematif, pikir bijaksana. Praktis. Enggak logika mistika istilahnya. Enggak tiba-tiba ini kenapa sih? Oh, itu hantu tuh. Ya kan sering juga kan? Ini kenapa sih? Oh, mitosnya udah begitu. Nah, Tapi ada penjelasannya. ada penjelasan gitu ya. sebetulnya semuanya gitu kan. Pertama, yang kedua, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu menulis keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Bayangin, Haji Agus Salim itu menjelaskan tauhid. Tauhid itu kan hal paling mendasar dari keislaman seseorang tuh. Betul. Pengesaan terhadap Tuhan ya kan. Syahadat itu kan pengesaan kepada Tuhan tuh. Tauhid tuh. Iya. Itu jelasin dari perspektif filsafat. Jadi di mana sesatnya filsafat gitu loh. Betul. Oh, ternyata terkorelasi dengan keyakinan seseorang. Terkorelasi sekali. Oh, Masya Allah. Sangat terkorelasi. Skripsi gue membahas itu. Berarti itu mitos yang bisa dibantah ya. Dibantah. Oke. Itu yang pertama. Ya, yang kedua tuh Haji Agus Salim. Yang ketiga Bung Hatta. Bung Hatta itu menulis buku Alam Pikiran Yunani. Iya. Dia yang mengenakan filsafat ke Indonesia. Betul. Itu ditulis untuk apa? Salah satunya untuk diberikan sebagai mahar bagi istrinya. Wah, romantis sekali. Masya Bayangin Allah. maharnya buku filsafat. Hasil buah Hasil pemikirannya. buah pikirannya. Nah, para tokoh bangsa kita itu, termasuk Buya Hamka tuh, falsafah hidup, ya kan? Para tokoh bangsa kita itu yang Minang yang kita bangga-banggakan itu, mereka berpikir filsafat, mereka ngajarin filsafat, mereka bisa secerdas itu karena filsafat, menurut Gufran ya. Nah lalu ada orang yang bilang filsafat haram, Oh, lah kocaknya di situ tuh. benar. Itu lelucon sebagai Gufran, walaupun nggak harus ketawa ya. Tahu dong jadinya nih. Itu bagian jokesnya. Iya. Jadi itu lelucon di kehidupan kita sih. Kenapa filsafat yang justru membawa Indonesia merdeka, membuka pikiran jadi lebih cemerlang, lebih inovatif, justru diharamkan? Apakah memang ada oknum-oknum Campaign, black campaign, jangan-jangan ya, betul. Apakah oknum-oknum yang mengharamkan itu sebetulnya justru ingin menyesatkan. Iya, ingin menyesatkan, nggak mau orang Indonesia pintar Supaya bisa menjadi supaya bisa dikeruk nih Betul, sumber daya alamnya. betul. Gitu. Sumber daya alam Indonesia luar biasa kan. Luar biasa banyaknya, makanya mungkin dibodohin terus biar sumber daya alamnya bisa dikeruk terus, barangkali seperti itu. Ya, Gitu betul, kan. betul. Nah, itu dasarnya. Jadi oleh karena itu kalau mau, kan sering orang kan romantisme masa lalu orang Minang sering kali begini nih, Bang. Minang zaman kini itu nggak kayak dulu. asik. Iya emang sering banget tuh. Sering kan? Dengar kayak gitu. Nggak kayak dulu. Kok nggak kayak dulu, Pak? Orang zaman dulu ada Buya Hamka, ada Hatta, Haji Agus Salim, Tan Malaka. Nggak ada sekaliber itu orang gini dah. Mereka bilangnya gitu. Iya, betul. Mohon maaf nih, beberapa orang tua bilang gitu kan. Oke, Pak. Tapi kok Bapak malah haramin filsafat untuk anak-anak Bapak gitu. Kok malah ngelarang? Aneh, ya? Mereka itu, Bapak pengen anak-anak Bapak sehebat mereka. Iya. Mereka itu belajar filsafat. Betul. Tapi kok Bapak pengen anak-anak Bapak kayak mereka tapi dilarang Tidak filsafat? belajar, Ini kamu. gimana nih, nggak konsekuen gitu kan? Enggak, iya harus betul. harus fair dong. Kalau Betul. mau kayak mereka juga aja di filsafat. Jawaban harusnya. mereka kayak mana, Ustaz? Kalau Ya, ditanya ngomong itu kayak gitu. imajiner aja sebenarnya. Oh. Iya. Yang Gufran yang berdialog secara langsung, alhamdulillah kalau Nggak, yang nggak kayak ada. gitu sama apa sih, ya kan? Apa tapi mungkin di konten lah ya kan, di konten. Menurut Ustadz apa sih yang dikhawatirkan orang-orang itu yang seperti tadi? Takutan ketika Iya, belajar filsafat kenapa Islam. anaknya tidak diperbolehkan ya tadi untuk belajar filsafat? Enggak, yang Apa dikhawatirkan ya takut sesat sih, karena katanya Oh, takut sesat. Nah oke. tapi itu pun nggak mendasar, itu hanya kilawakola kalau istilahnya kita di bahasa Arab tuh. Itu hanya kata orang aja yang Tapi tidak dia mengambil bersumber. kesimpulan Mhm. berdasarkan bukan dari referensi, bukan dari sumber yang kuat, Tapi tetapi dari kata karena orang. kata orang. Dia melihat dengan telinga, mendengar dengan mata. Kebalik ya. Kebalik tuh. Jadi nggak valid informasinya. Jadi kok Bapak bilangnya gitu, Pak? Yo kan contohnya ada tuh kecil orang mah. Orang tuh sasek daripada filsafat. Coba
kalau sekarang coba deh buktikan mana yang beneran sesat gara-gara belajar filsafat tuh. Karena tidak terbukti ya. Ya menurut gue nggak ada yang Belum ada terbukti yang sih, terbukti. nggak ada yang terbukti. Oh mungkin ada contoh-contoh di barat. Itu kan mereka yang nggak belajar filsafat Islam tuh. Hanya filsafat. Iya. Dan mungkin itu pun Dan tidak itu pun- tuntas ya. Iya nggak tuntas bisa jadi. Ya, karena orang-orang yang belajar filsafat secara komprehensif begitu, biasanya melahirkan Iya. Biasanya mereka Berarti pikiran karena belajarnya Iya. setengah-setengah tadi berarti. setengah barangkali itu. Iya gitu. Jadi nggak ada sih menurut gue yang filsafat itu menyesatkan. Nah, kalau begitu dalam filsafat Islam itu sebetulnya kita diajarkan pokok-pokok apa aja sih Ustadz Gufron? Nah, kalau di filsafat Islam sendiri, kita diajarkan pertama tentang ketauhidan. Tauhid Jadi satu. bagaimana filsafat itu dengan kerangka berpikirnya untuk memvalidasi ketauhidan itu. Misalnya bahwa jadi berat banget nih kalau dibahas nih. Nggak apa-apa, sedikit kita spill ya. Enggak, takutnya salah paham jadinya. Oke. Takutnya salah paham. Jadi maksudnya itu ya diajarinnya tentang tauhid. Tauhid. Bagaimana kita berdebat dengan argumen bahwa Allah tuh beneran ada loh gitu. Bahwa Allah tuh beneran tunggal gitu kan, beneran esa gitu kan. Nah, itu ada dasar-dasar pemikiran di filsafat ngajarin itu. Kemudian filsafat juga di Islam itu, filsafat Islam itu sebetulnya ada 3 pembagian dalam filsafat Islam. Pertama, filsafat yang mereka yang mengeluarkan teori filsafatnya, teori filsafatnya itu mereka yang Muslim. Iya. Iya kan. Yang kedua, yang terinspirasi oleh Al-Quran. Oke. Iya kan. Nah, yang ketiga, yang emang dia berkorelasi dengan Al-Quran. Gitu. Nah, itu biasanya filsafat Islam itu sendiri. Oke. Jadi filsafat Islam itu bisa karena memang dia Muslim. Si filsufnya Muslim. Iya kan. Yang kedua, dia bersumber kepada Al-Quran. Yang ketiga, terinspirasi oleh Al-Quran. Oke, Nah, baik. gitu. Itu yang membedakan filsafat Islam dan bukan filsafat Islam. Nah, Menarik itu. sekali Kak Fitros pembahasan hari ini ya. Berarti terus kaitannya dengan algoritma tadi Oh iya. membacakan algoritma Penting tuh. ini kaitannya apa gitu. Algoritmik, ya. Algoritmik. Nah, jadi karena kita hidup di zaman sosmed ya. Iya. Hidup di zaman sosmed yang dimana jauh dari pikiran filosofis. Kenapa? Karena pikiran filosofis itu nggak bisa didapat dalam video 3 menit. Oh iya betul. Apalagi Harus video pengejauhan yang tahan satu secara menit. 30 harus detik. harus mendalam. Betul. Harus mendalam. Harus dikaji benar-benar dari akar-akarnya, kira-kira gitu filsafat kan. Kemudian kalau kita coba kompatibelkan dengan zaman Nabi Nuh misalnya ya. Di zaman Nabi Nuh itu kan banjir, musibahnya adalah banjir air tuh, air bah. Sehingga hanyutlah orang-orang zalim zaman itu, kan gitu. Lalu mereka yang selamat siapa? Adalah mereka yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Oke. Sehingga ada wadah untuk menampung mereka, nggak hanyut gitu kan. Kalau di zaman sekarang musibahnya apa? Kita kebanjirin apa? Harus informasi yang tidak ada harus yang informasi tidak ada yang saringan dari filterisasinya. filterisasi. Ya kan? Info begitu banyak. Tapi tapi nggak ada filternya, nggak ada sumber validnya. Ada gitu yang kan? valid, ada yang enggak. Iya Nggak kan? tahu mana yang Semua benar, orang mana yang bisa hoax. bikin informasi apapun gitu kan. Nah, kalau dalam filsafat nih eranya namanya era post-truth, era setelah kebenaran. Oh. Ada istilahnya. Istilah Ngeri kali kalau bahasanya post-truth. Era setelah Post-truth, kebenaran. iya. Iya. Atau postmodernisme. Oke. Setelah modern tuh. Ya kan? Nah. Lalu orang yang selamat di zaman sekarang di era post-truth Adalah? ini adalah siapa? Mereka yang mampu memfilter, atau kita bahasa lainnya adalah mereka yang mampu membuat algoritmanya sendiri. Oh. Kayak bukan ikut algoritma sosmed nih, Sosmed. tapi dia yang membuat algoritmanya sendiri. Oleh karena itu membuat algoritma sendiri dengan cara apa? Nah, ini Jangan pertanyaan. kebanyakan nge-scroll, gitu aja. Udah. Jadi nggak usah di-scroll. Jangan kebanyakan Cari nge-scroll. yang memang Jangan, yang positif. kalau belajar Bener, dapat inspirasi gak apa-apa sih di sosmed. Tapi Sedikit kalau sih. belajar memang harus ke guru deh. ke guru dan ke Satu, buku. Oh, iya. ke buku deh. Betul. Iya,
itu tervalidasi Ada soalnya. sumber yang jelas. Ada sumber gitu yang ya. jelasnya. Tapi terinspirasi dari sosmed nggak apa-apa. Nggak Muncul apa-apa. dikit. Dan oh, untuk cari cari lebih tahu. detailnya Dan gitu. untuk personal branding nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nah, oleh ini karena itu maksudnya tadi. jihad goliritmik itu di situ di situ Kak. Di sana tuh. Kayaknya sama juga dengan yang Makanya, dicanangkan oleh pemerintah ini ya, Australia udah menarik mengeluarkan larangan anak-anaknya tidak lagi boleh umur 16 tahun ke bawah dicabut iya. izin untuk bermedsos karena Bermedsos. Betul. mungkin pemerintah baru mulai menyadari dampak negatif. Dampaknya karena itu berefek kepada istilahnya sekarang itu brain root. Betul. Nah, itu. Nah, ada kaitannya sama yang tadi nih. Makanya mereka orang tua, mungkin ada beberapa orang-orang yang takut anaknya ketika belajar filsafat tadi karena yang dikhawatirkan adalah sesat. Nah, seperti tadi mungkin mereka scroll terus Iya. dapatnya durasi 1 menit. Ya udah yang 1 menit terus Yang dipahami. keinginan untuk mencari tahu juga nggak Menyelami. ada. Makanya Betul, dapatnya cuma betul. 1 menit. Nah, Betul. 1 menit itu kadang-kadang kan ada penjabaran sebelum atau sesudah. Iya. Mungkin ada statement sekitar 1 menit terus penjabarannya. Nah, penjabaran ini mereka nggak Skip. nggak Skip. dapat Nah, itu. dan mencari tahu juga nggak pengen. Nah. Nah, itu makanya kayaknya sesat. Wah, itu deh hubungannya kayaknya. Iya, bisa dibilang Bisa begitu. gitu. Jadi, Ada relevansinya Makanya ketika ada dapat relasinya. informasi kalau kita memang kepo tentang itu ya cari tahu sampai ke akar-akarnya. Sampai tuntas. Cari tahu, Sampai iya. tuntas gitu Dan Zat, ya. ternyata di medsos kita tidak diajarkan untuk kritis seperti itu ya. Iya, betul. Hanya kita dibuat untuk mengikuti scroll alur. Iya, jadi scroll, dapatnya cuma scroll. setengah gitu, Iya, dapat cuma iya. ilmu Banyak dapat 2 tapi menit. tidak komprehensif. Waduh, Waduh, bahasanya berat, nah, komprehensif. efeknya gini, sering kali nih efeknya adalah orang di zaman sekarang itu punya pengetahuan yang banyak, tapi nggak punya ilmu. Tidak, oke. Beda tuh. Tidak skill Pengetahuan ya. banyak, berilmu Tapi nggak berilmu. tapi nggak berilmu. Beda ilmu Gimana itu dengan maksudnya, pengetahuan. Stat? Gimana Kayak maksudnya? ilmu dan pengetahuan tuh beda. Expertise gitu ya. Beda. Kalau berpengetahuan itu hanyalah sekedar tahu. Kulit luar. Tahu aja. Tahu itu biasanya dari pengalaman indrawinya. Misalnya pernah melihat, jadi tahu kan. Oh. Kenapa hujan turun dari atas ya karena pernah melihat dia aja gitu kan. Tapi bukan experience. Bukan, ya itu experience karena pengalaman aja. experience. Dia tahu Oh. hanya karena pengalaman. Indrawi. Nah, Oke. pengalaman indrawi kan, pernah disentuh, pernah dilihat, pernah Aha. dengar. Kalau ilmu? Itu. Kalau ilmu itu sudah punya kerangkanya. Oh. Beda ya. Contohnya ini. Contoh ya, orang yang berilmu dengan orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan ketika dia mancing dan melihat ada pengapung, terus dia bilang, "Kenapa itu bisa terapung?" Ya karena udah begitunya. Oh. Kan itu biasanya terapung. Dia tahu itu tuh terapung karena pengalaman dia itu terapung. Iya. Oh, iya. Oke, Tidak kan ada gitu. mendalam di situ. Dan mendalam. Nah, kalau orang berilmu, dia nggak ngejelasin karena itu Seperti terapungnya, itu. tapi dia ngejelasin kenapa itu terapung. Karena berat massa benda Lebih kecil lebih dari kecil massa daripada air. berat massa air. Oleh karena itu, kapal walaupun dia gede, tetap bisa terapung. Ada Karena kajian Karena ilmiahnya ya. itu yang berilmu tuh. Iya, ada kajian Nah, ilmiahnya dia jadi berdasar jadi gitu. dia punya teori Punya gitu ya. iya, punya pengetahuan lebih dalam dari dalam. itu. Pengetahuannya udah terkerangka kira-kira gitu. Contohnya gini deh, kalau kita contohin ke rumah tuh. Rumah. Anggaplah saya punya batu bata, saya punya semen, saya punya kayu, saya punya besi. Tapi itu tertumpuk aja. Tet. Punya kerikil, punya Iya. pasir ya. Iya. Tertumpuk aja. Berguna nggak? Iya. Nggak berguna dong. Nggak berguna tuh. Nggak berguna. Nggak berguna. Sia-sia Jadi kan? tumpukan aja. Itu adalah ketika kita punya pengetahuan, Oh. tapi belum terstruktur pengetahuannya. Iya, betul. Lalu ayo kita masukin ke kerangka yang pas. Kita jadiinlah yang Pondasi. kita campur-campur jadi pondasi, kita campur jadi tonggaknya, kita campur jadi ada dindingnya, ada rumahnya, ada sekat-sekatnya. atapnya, Kan bahan yang sama. Iya, betul. Tapi karena distruktur lebih baik, Oh, iya. jadinya berguna. Kita bisa tinggal di situ. Itu berilmu. Oke, Sudah kita mulai kebuka ini- otaknya, Sila? Ya, kita ini seringkali punya banyak pengetahuan, Tapi tidak tahu struktur. tapi nggak berilmu. Nggak Tapi berilmu. nggak distrukturin pengetahuannya. Ini taruhnya di mana, ini taruhnya di mana, taruhnya di mana. Sehingga ilmu kita yang banyak Gak nggak berfaedah. guna. Pengetahuan kita tadi tuh nggak berguna. Iya. Hanya Kamu sekedar udah mulai pengetahuan. mengerti? Paham. Itu tujuan filsafat sebetulnya di situ. Insya Allah. Jadi apa sih
dia belum diaplikasikan Belum berarti. diaplikasikan, ya. Kan Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Kita Belum punya terstruktur. ilmu, kita tahu banyak ilmu kayak di sekolah nih. Bukan Gilang. kita punya banyak pengetahuan, pengetahuan, kita punya tapi banyak belum pengetahuan, berilmu. tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sama kalau aja. untuk dari pengetahuan supaya jadi ilmu gimana? Nah, itu belajar metodologi. Nah, metodologinya di mana? Nah, itulah ilmu logika. Oh, Untuk dari struktur mengaturnya. yang di filsafat Ya. tadi ya, aspek-aspek yang ada di Aspek-aspek tadi. filsafat. Salah satunya logika. Iya, logika. Gitu. Apaan sih 10 menit lagi seru tahu? Oh, yang mau di-cut ya? Enggak dikat. Oh, enggak ya? Lanjut aja. Wah, Gitu. ya mulai paham. Jadi bedanya berilmu. Misalnya orang-orang yang biasanya lihat kan kalau kita waktu bocil banget tuh pernah nanya tuh. Ini air kenapa nggak pernah habis-habis sih pas kita ngeliat sungai itu? Ya udah deh Ini gitu aja. Kok nggak habis-habis sih? Dia ngalir terus ke bawah kok nggak habis-habis Iya, gitu kan? iya. Nah kita yang nggak tahu, wah kok hebat banget ya, Masya gitu Allah, kan? Waktu ya. kecil kan. Nah Tapi terus ketika kita belajar tentang siklus air, Iya. baru kita Jadi ngerti. paham. Betul. Ya kan, baru kita oh siklus air tuh begini. Begini, air. Nah itu mulai berilmu tuh kita tuh, Ya. namanya tuh. Nah membedakan kita itu seperti itu. Di zaman sekarang, di era sosmed ini, kita diajarkan untuk berpengetahuan, Tidak berilmu. tidak diajarin berilmu. Oke. Karena kalau untuk menjadi orang yang berilmu harus metodologis, belajarnya nggak bisa sepotong-sepotong. Belajarnya harus runut dari atas sampai bawah. Dan itu Harus butuh masuk waktu. sekolah emang gitu. Atau Memang. harus ada kajian yang khusus itu. Yang Jangan khusus bolos-bolos. ya. Nggak boleh bolos. Nggak bisa sembarangan ngambil di sosmed aja. Kan sosmed ngajarin random banget. Betul. Kita buka di sini Iya. tiba-tiba bahas ekonomi. Buka di sini tiba-tiba bahas tawuran. Buka di sini tiba-tiba bahas Iya, biologi. random banget. Random banget kan. Itu nggak guna buat pengetahuan kita. Hanya membuat kita punya tumpukan yang banyak Tapi Iya. tidak tapi nggak berguna. Ibarat kita nyari barang lah ya. Kalau kita mau butuh sesuatu, mau minum lah, mau minum butuh gelas, ya kan? Mau minum butuh gelas. Kalau gelas ini nggak tertata sejak awal, taruhnya di mana, dalam ruangan Nggak akan ketemu. otak kita, pasti kita susah. Mana ya nyari dulu ya? Iya. Akhirnya apa? Setiap kita mencari, kalau dalam konteks lebih umum lagi, setiap kita bertemu masalah, ketika pengetahuan kita tidak kita strukturalisasi, tidak kita atur nih sesuai dengan baik nih, efeknya apa? Ketika berdapat masalah, kita susah dulu nyari solusinya, bingung tuh. Itu efek dari ketika kita tidak berilmu, pengetahuan tidak kita strukturkan dalam metode metodologi. Itu banyak. Nah filsafat ngajarin kita untuk itu sebetulnya. Jadi sepertinya filsafat itu intinya membuat kita menjadi manusia bijaksana, Iya. sehingga mampu menjalani kehidupan ini Lebih baik. ketika ada masalah, bagaimana jadi Iya. problem solving Nah ya. itu karena di filsafat itu ada 3 hal juga selain yang tadi itu ya. Ada 3 hal juga yang menjadi dasar banget dalam filsafat. Ada 3 nilai. Pertama baik buruk. Oke. Yang kedua benar salah. Oke. Dan yang ketiga keindahan. Apa? Keindahan. Keindahan. 3 hal itu yang menjadi poin utama dari pelajaran filsafat tuh. Oke. Jadi dengan begitu kita sering bertemu misalnya dalam satu kondisi itu baik tapi nggak benar. Sering nggak? Iya, Contohnya benar, apa, benar. Stat? Di sisi lain kadang itu benar tapi nggak baik. Oke. Ya kan? Kadang dia udah baik, udah benar tapi nggak indah. Waduh. Gimana ya contohnya? Nah, gimana level-level caranya? up ya? Gimana Contohnya seperti apa nih? Contohnya Iya, nih. yang pertama. Contohnya nih. Narik nih kan ya. Muslim, seorang muslim yang pergi sholat Jumat. Ini dia udah agak telat pergi sholat Jumat nih. 5 menit lagi orang mau azan. Tempatnya agak jauh. Saya jalan kan. Pas di perjalanan dia bertemu dengan orang yang kecelakaan. Ya, bertemu dengan kecelakaan. Apa yang harus dipilih oleh seorang muslim ini? Aduh, itu berat. Bantu orang yang tadi Atau telat sholatnya. Kalau telat sholat Jumat bahaya juga tuh. Iya, Atau kalau wajib. bantu orang misalnya dia hampir sekarat tuh. ninggoy dia Iya. nanti. Nah, Apa itu bisa jawabannya? meninggoy atau kita bawa jadinya bawa ke rumah sakit berarti kita yang ninggalin sholat Jumat. Iya. Wah, ninggalin sholat Jumat kalau sering bisa kafir tuh jadinya tuh. Aduh, nauzubillah. Nah, gimana nih? Mana yang paling betul yang kita Kalau pilih? Jawabannya Bisa apa dong? Minallah, minannas berarti Nah, itu dalam kondisi itu kalau sebetulnya kita melakukan memilih untuk tetap sholat Jumat dan ninggalin orang itu kita memilih suatu kebenaran. Oke. Tapi tidak baik. Nah, ya itu dia bingung. Kan nggak baik kan? Benar, benar. Iya, Ada di depan kita ada depan yang orang nih, membutuhkan kita nih. bantuan. Nah, di sisi lain kalau kita bantu dia, kita meninggalkan kebenaran nih. mengabaikan Iya. Allah. Sampai Mengabaikan kita. itu nih sholat Iya. nih. Iya. Nah, tapi kita bantu orang itu baik namanya. Nah, jadi dalam satu momen kita sering begitu.
Kadang dia baik tapi nggak benar. Kadang benar, kadang nggak baik. Kita akan sering bertemu dengan kondisi-kondisi Jawabannya seperti apa dong? Ya, jadi harusnya kita kayak mana nih? nggak ada. Disitulah kebijaksanaan. Kita mau milih yang mana. Oh. Sikap kita pribadi itu. Di situ itu Ya udah, kebijakan sholat kita. Jumatnya nanti aja di masjid, di Nah, dekat rumah kalau sakit. Gofran Nyawa tanya ya. gitu Dekat loh. rumah sakit. Nah, kalau Gofran milih waktu itu, Kan udah telat, ya udah Kak. bantu aja orangnya Yang dulu. penting nyawa ini Berbuat yang baik penting. dulu aja. Karena ini kebijaksanaannya, kalau kita lebih berilmu lebih tinggi lagi, oh Tuhan ada syariat Islam yang ngebolehin kok kita mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Ilmu ya. Nah, itu ilmu lagi kan? Benar. Berarti Lebih kalau bijaksana. dibarengin dengan ilmu tadi kita bisa mengambil Lebih sikap. Ngambil sikap lebih bijaksana gitu. Masya Allah. Nah, itu tujuan di filsafat kita membahas itu tuh. Jadi intinya ilmu Iya, jadi kita harus Ngajarin, berilmu. tapi Jadi filsafat juga itu ngajarin bijaksana. 3 hal tadi. Supaya kita bijaksana, kita harus tahu 3 hal. Baik, benar. Mana yang baik, mana yang benar, Benar. mana yang Indah. Oke. Dan dalam satu momen kita kadang nggak bisa mengambil semuanya langsung 3-3. Aduh, Kita kadang harus memilih, dan disitulah kebijaksanaan itu. dan kebijaksanaan balik itu lagi ke berlandas Balik ke kepada pribadi diri kita Balik lagi. ya. Masya Allah. Konteks kita lagi. Nah, gitu salah satunya. Oke, nah Dilema ya. Dilema kan? ternyata Iya. nggak cukup ya. Memang terbukti gak bahwa bicara filsafat Terus yang ini- indah-indah tadi nomor 3. Nah, kalau indah ini contohnya gini deh. Nah, Rumah. Rumah itu kadang dia udah benar nih, strukturnya udah benar, udah ada kamar, Fondasi ada udah ruang tamu, bagus, udah bagus lah ya. Udah cukup lah. Udah benar secara struktur sebagai rumah, udah baik untuk melindungi kita. Ya kan, udah bisa nyambut tamu juga. Tapi dia nggak dihias. Dia cuma tembok doang tuh. Indah nggak? Nggak dicat, Nggak gitu dicat. ya, nggak ada hordennya. Iya. Iya, Nah, jadi dia esensinya ada, ya, tapi nggak ada sensasi. Oh, Nah, gitu. esensi sensasi bener Itu juga. penting. Apa sih Kak. estetik gitu ya? Estetik ya kan. Kalau kita dalam atau masuk ke dalam coffee shop lah ya. Iya. Kita nongkrong tuh. Nggak instagramable gitu. Ini Instagramable kan, nggak ada sensasinya. Nggak mau Gen Z masuk. Nggak mau Gen Z tuh. Jadi tadi apa Sat? Itu penting benar juga. belum tentu baik. Benar belum tentu baik, Baik baik belum belum tentu benar. benar. Sesuatu yang benar dan baik belum tentu indah. Nah, itu tuh yang kedua. Contohnya? Contohnya apa yang Ya itu tadi Oh, coffee shop, rumah. coffee shop Oh, tuh. iya betul. itu keindahan. Itu keindahan. Oh, iya, keindahan. Atau kita konten lah ya. Kita konten nih, kita podcast nih. Coba ini dinding biasa aja jelek gitu Oh kan. iya. Cahayanya nggak kita atur. Mau nggak orang nonton? Oh Mau- sama males kayak kita dong. nonton konten kalau Iya kan? video apa namanya kualitas gambarnya nggak Jelek, bagus, males kita tuh. kan nggak naik viewernya. Iya. Bener kan ya Om Darmasrian? Iya. Gitu kan. Betul. Nah, mic-nya coba suaranya nggak enak didengar. Itu kan keindahan tuh. Allah itu juga mencintai keindahan. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan. Masya Allah. Maka- Maka kita harus memperindah diri. Nah, itu penting. Tapi Memakai bu- kata-kata yang indah. Indah. Itu. Wah. Nah, keindahan. Heeh. Muzedi dia indah, Ya. tapi itu nggak benar dan nggak baik. Contoh. Contohnya, Heeh. Dia indah tapi Belum tentu tidak benar dan nggak baik. Waduh. Contohnya apa? Ini mohon maaf nih, konten dewasa. Contohnya Aku boleh hubungan dengar. badan suami istri lah misalnya. Aku nggak boleh dengar itu kan sesuatu yang indah. Bagi orang dewasa gitu ya. Bagi orang dewasa, Heeh. sesuatu yang indah. Nah, hubungan badan itu kan indah tuh. Tapi ketika belum nikah, Oh iya. itu nggak benar dan nggak baik. Jauh. Iya Tapi betul. kapan dia menjadi benar dan baik? Kalau udah nikah. Udah halal gitu Udah ya. halal ya kan. Nah itu tuh bisa Benar jadi juga, sesuatu yang indah. benar. Ya mohon maaf, melihat lekuk tubuh istri itu kan menjadi sesuatu Iya, yang iya, ibadah iya. bagi laki-laki, Iya, bagi iya. suaminya. Kalau udah halal, betul. Iya kan? Betul. itu jadi baik dan benar dan Iya, indah iya, tuh. iya, Tapi iya. kalau melihat yang bukan mahramnya kita, bukan muhrimnya kita, itu jadi dosa kan. Iya benar. Nah, itu tuh. Tidak baik dan tidak benar. Tidak baik dan tidak benar, tapi indah. Betul. Nah gitu kira-kira. Sehingga dengan kerangka yang berpikiran baik, benar dan indah, insya Allah hidup kita jadi lebih baik ya. Ya, musik contohnya. Jadi kan tanya tuh musiknya haram Benar, haram benar, atau halal benar, atau benar. gimana gitu kan. Nah, musik itu kan pada satu titik dia adalah indah, Indah. ya kan?
kapan dia haram? Ketika sudah melalaikan. Betul. Lupa kita dengan sholat, Dan ya kan? digunakan Dia untuk membantu untuk bermaksiat. maksiat. Betul. Salah. Berarti itu sudah tidak baik lagi. Itu sudah tidak baik. Tapi kalau dia justru kayak lagu-lagu Islami, lagu opik tuh, yang Iya. bagus kan? Dakwah kan, ada syiar di situ. ada syiar di situ. Betul. Jadi boleh dong. Boleh. gitu kan. Kenapa Nabi aja dulu disebut dengan tolal badru badru alaina. alaina. Iya. Luar biasa. Haji itu Benar, musik benar, itu kan. benar. Nah, gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita balik lagi nih, karena waktu yang membatasi kita nih, Ustadz Gufron. Betul. Closing statement, Closing statement ya. syiar kita ya. Jadi dengan filsafat Islam dan Jihad relevansi algoritmik kita ya. dengan jihad algoritmik. Ya, apa ini yang mesti kita lagi mengupayakan jihad algoritmik nih di sini nih. Pertama kita ngajak clickbait-nya. Ya, clickbait-nya ngajak orang supaya nonton kita. Betul. Itu dengan bahasan-bahasan yang agak Positif. berat. Nanti kita potong-potong nih. Ya, betul. Nah, ya kan, kita potong-potong, tapi kita tetap tanggung jawab dengan memberi bahasan yang komprehensifnya. Iya, Iya, betul. Nah, Betul. sehingga bahasanya nggak sepotong-sepotong, nggak Betul. salah tanggap. Nah, Oke. itu yang pertama. Yang kedua, Bapak ingin beri saran nih. Mumpung Lillah ini juga punya yayasan pendidikan ya. Nah, Bapak berharap sih, ini mimpi Gufron sejak belajar filsafat, bahwa coba dong filsafat itu jangan jadi konsumsinya orang yang sudah mahasiswa Sendik aja. ya mahasiswa, tetapi Ya, menyentuh. tapi ajarkan sejak siswa. Sejak Tapi nggak harus dengan metode yang kayak Berat. mereka juga. Iya, benar. Diajarin berpikir aja tuh Sederhana, filsafat. yang sederhana Iya gitu kan? ya. Kemudian kalau bisa kalau terlalu susah untuk nurunin kurikulumnya ke anak SD, minimal untuk anak SMP lah. Sudah mulai Untuk anak SMP dipelajari. sudah mulai dipelajari. Kenapa? Karena era-era jayanya Islam itu karena tokoh-tokohnya, para ilmuwannya diajarkan filsafat sejak awal. Kemudian kapan Islam mulai merosot, nggak maju lagi karena filsafat setelah diharamkan. Oh Ya, filsafat dilarang. Akhirnya orang Islam nggak berpikir lagi, nggak berinovasi lagi. Padahal yang membedakan manusia dengan manusia lainnya adalah inovasi. betul. Dan kemudian filsafat masuk ke ranah orang Barat waktu itu, di Spanyol, Andalus, dikenalin oleh Ibnu Rus, dan akhirnya disadur oleh orang Barat. Akhirnya Barat cerdas sekarang ini. Tapi perlu kita sadari juga, Islam itu nggak punya filsafat sebetulnya, tapi dia mengawinkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Itu makanya Islam maju. Nah, oleh karena itu kita sekarang, umat Islam sekarang ini, kan kita lagi mundur nih, Iya. lagi nggak maju-maju banget nih. Kalau mau maju, pesannya adalah akuilah bahwa Barat lagi hebat dari kita. Oke, kita belajar dari mereka, tapi kita filter sesuaikan. pelajarannya Kita sesuaikan Iya. kembali kepada dengan aturan Al-Quran dan hadis ya, itu, Al-Quran dan dengan hadis. ajaran syariat kita. Tapi akui bahwa mereka hebat sekarang. Nah, belajar kita dari mereka, itu yang akan membuat kita maju. Jadi dua itu pesannya. Pertama, kalau bisa ayo ajarin ilmu alat filsafat itu kepada siswa-siswa kita sedini mungkin. apa aja tadi tuh ilmu alat 4 ya? 4, ilmu bahasa, Bahasa, nasorof, gitu kan. logika, fikih, fikih, dan filsafat, kebijaksanaan. oke, ilmu alat. Ya, ilmu alat. Yang kedua, itu jangan sok hebat gitu ya. Jangan sok hebat. Akuilah Barat itu hebat sekarang. Oke. Karena umat Islam dulu maju juga karena mengakui Yunani hebat. Iya. Lalu belajar Barat maju karena mengakui Islam hebat. Mereka Iya, belajar dari belajar kita. dari kita. Kita kalau mau hebat lagi, ayo akui aja Barat lagi hebat sekarang. Oke. Biar kita maju juga. Oke. Gitu. Karena kebenaran itu tidak milik agama. Betul. Tapi kebenaran itu memang milik Tuhan. Iya, kita belajar boleh dari mana saja. Dari mana saja. Iya. Bahkan dari Iya. dubur ayam pun Iya. keluar kebenaran itu Iya. boleh diambil gitu. Oke. Nah, itu tadi. Luar biasa. Keren, Masya Allah. Bernas, berat, tetapi sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan Iya, kita. sangat Dan dekat. seharusnya mulai sekarang kita harus lebih familiar terhadap belajar filsafat. Karena itu adalah sesungguhnya soft skill paling dasar yang harus Ya, dimiliki oleh absolut manusia. Bagaimana hidup menjadi lebih bijaksana. Karena seperti yang disampaikan oleh Ustadz Gufron, sejarah membuktikan bahwa peradaban yang paling unggul adalah peradaban yang unggul terhadap filsafat. Dan semoga dengan belajar filsafat, dengan kita Gen Z, Gen Alpha, Gen milenial mulai masif dan bersemangat dalam belajar filsafat, membuka diri untuk akan lahir tokoh-tokoh dengan pemikiran-pemikiran baik menjadi pembaharu yang akan insya Allah membawa generasi Islam kembali memimpin
di bumi ini, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan sekian pembahasan hari ini, dan semoga kita ketemu lagi di Lila episode berikutnya. Saya Fitros Cila dan Ustadz Gufran. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.